Kami mohon informasi soal dana desa, kemudian programnya apa saja, kemudian ini nanti alokasinya untuk apa saja, itu bisa ditanyakan. Silahkan ditanyakan ke kelurahan. Tetapi silahkan ditanyakan juga ini masuk informasi yang mana, klasifikasi informasi apa, apakah dikecualikan atau tidak. Kalau memang tidak dikecualikan, kemudian rekan-rekan minta informasi ke kelurahan tidak diberikan atau dipersulit, Bapak Ibu bisa mengadukan sengketa informasi di Komisi Informasi. Jadi jalan sengketa itu adalah bukan sesuatu yang tidak baik atau mungkin akan melawan hukum, tidak. Jadi informasi itu bisa disengketakan, bisa disidangkan. Jadi ada lembaga tersendiri yang bisa menyelesaikan, bisa mengadili informasi informasi yang misalkan ada badan publik kelurahan jalur informasi mengarah tekon jumlah pegawai ini piro, kemudian arep takon iki anggaran iki dienggo apa wae ora oleh, misalkan itu tidak dikecualikan ya, ora oleh, kemudian dipersulit, silakan Bapak Ibu mengadukan ke Komisi Informasi Daerah. Nanti bisa disengketakan di sana, bisa disidangkan di sana, kemudian nanti ini tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang akan kalah, siapa yang akan menang. Tetapi kita mencari keadilan, mencari kebenaran. Oh, yang sesungguhnya seperti ini. Kemudian nanti masyarakat itu tidak akan takut, masyarakat itu tidak akan ragu-ragu meminta informasi. Itu jadi pengantar sedikit dari kami itu soal keterbukaan informasi publik itu dilindungi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Jadi rekan-rekan tidak usah ragu, tidak usah takut untuk meminta informasi. Andai kata informasi itu memang tidak untuk dipublish setiap saat untuk masyarakat umum, silahkan menempuh prosedur yang sudah ada. Silahkan mengikuti SOP yang ada. Karena informasi yang dikecualikan itu tentu ada beberapa tahapan yang harus dilewati, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Harus mengisi formulir, harus mengajukan ini dan itu, syaratnya apa saja sudah ada di situ. Silakan Anda datang ke kelurahan atau kemana yang panjenengan ingin tuju dengan tujuan satu. Pesan saya, jika kalian ingin mendapatkan informasi, silahkan. Jika informasi itu memang bermanfaat untuk masyarakat, silahkan diberikan kepada masyarakat. Bapak Ibu rekan-rekan Kim sudah memiliki sarana untuk menginformasikan di akun sosial media masing-masing. Silahkan. Satu itu, kemudian yang perlu kami sampaikan lagi bahwa rekan-rekan Kim ini nanti ke depan wajib memiliki website kelompok informasi masyarakat. Itu sudah diperintahkan dari Kementerian Kominfo, setiap kelompok informasi masyarakat wajib memiliki website. Itu nanti akan dimonitor langsung dari kementerian, selain dari kami sebagai pengampu yang ada di daerah. Ini betul, ini nyata. Sebetulnya sudah sejak 6 bulan yang lalu ya Mas, website dari kementerian sudah sekitar 6 bulan yang lalu didelegasikan kepada Kominfo di daerah supaya rekan-rekan Kim ini segera membuat website, segera mengisi profil Kim masing-masing. Itu nanti akan dimonitor, kemudian akan lihat langsung dari kementerian. Kim ini profilnya seperti apa, kemudian yang sudah diperbuat apa, yang sudah dijalankan apa. Nanti mohon izin rekan-rekan diaktifkan dulu sosial medianya, kemudian nanti di tahapan berikutnya kami akan dampingi untuk membuat website. Jadi hari ini untuk sosial media menjadi indikator kecepatan pendistribusian internet publik di masing-masing paduan. Jadi kami peringkat sosial media Kim mana yang paling aktif, itu yang akan mendapatkan internet di paduan paling cepat. Jadi ketika ini di Gunung Kidul ini kami laporkan Pak Newu, ada 1429 kelompok informasi masyarakat. Ada 1429 akun sosial media. Itu kami peringkat, kemudian kami urutkan, yang paling aktif akan di atas. Kemudian
tahun ini kami ada 200 titik internet publik yang akan kami distribusikan di Padukuan. Jadi 1 sampai 200 akan mendapatkan lebih awal. 1 sampai 200 yang paling aktif maksud kami. Itu akan dipasang internet paling awal. Kemudian nanti di tahun berikutnya misalkan 200 lagi atau 500 titik lagi, berarti akan kami peringkat 1 sampai sekian ratus lagi. Jadi pemasangan internet sekali lagi kami peringkat, kami ambil sosial media KIM yang paling aktif. Ya pada akhirnya nanti semua KIM itu dipadukan akan mendapatkan internet. Wes aku tak biasa-biasa wae, aku tak ora aktif wae, nanti oleh ngeri dhewe ya ora apa-apa. Tapi nanti di urutan ke 1429. Jadi berapa tahun lagi kami belum tahu, tapi silahkan ini menjadi ajang rekan-rekan KIM untuk mendapatkan internet di Padukuan paling awal. Kita sudah sekitar 400 padukuan yang terdistribusi internet publik. Jadi nanti masih ada sekitar 1029 lagi yang belum terpasang. Silahkan nanti menunggu giliran, tetapi sekali lagi kami ulangi, yang pengen mendapatkan internet cepat silahkan diaktifkan, dimasifkan sosial medianya. Itu. Kemudian kita kembali ke materi. Kami di sini akan sedikit menyampaikan bahwa bagaimana meningkatkan peran jurnalisme warga dan transparansi publik di Kabupaten Gunung Kidul. Salah satunya adalah melalui rekan-rekan KIM ini. Jadi yang kami maksud jurnalisme warga saat ini adalah rekan-rekan KIM, tidak ada yang lain. Jadi ada jurnalis, kemudian ada jurnalisme warga. Kalau jurnalisme warga itu rekan-rekan KIM, kemudian kalau jurnalis itu memang rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang setiap hari sehari-hari berprofesi sebagai wartawan. Itu adalah jurnalis. Kemudian kalau jurnalisme warga, yang kami maksud di sini adalah rekan-rekan KIM yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini yang tersebar di 18 Kapanewon di 144 kelurahan. Kemudian kami sampaikan juga bahwa rekan-rekan ini kan berdomisili di tingkat padukuan, tentu setiap padukuan kan bernaung di bawah kelurahan masing-masing. Misalkan Kelurahan Hargomulyo di padukuan mana saja, itu rekan-rekan KIM wajib nanti untuk membantu kelurahan masing-masing meningkatkan website juga sosial medianya kelurahan. Jadi kami akan koordinasi dengan Pak Lurah, izin Pak Newu, nanti di kesempatan yang akan datang kami akan koordinasi dengan Bapak Ibu Lurah supaya rekan-rekan KIM ini membantu keterbukaan informasi publik di tingkat kelurahan. Dengan cara rekan-rekan KIM nanti mengirimkan konten ke kelurahan untuk konten sosial media, juga konten-konten di website. Kalau website biasanya cukup hanya foto kemudian summary singkat saja, berita singkat. Kemudian kalau konten sosial media kelurahan, nanti rekan-rekan yang konten rekan-rekan yang diposting di IG masing-masing KIM nanti bisa diteruskan ke sosial medianya kelurahan. Nanti silakan koordinasi dengan Bapak Ibu Lurah dan Bapak Ibu Carik. Tetapi kami akan awali koordinasi dengan Bapak Ibu Carik bahwa rekan-rekan KIM ini nanti akan membantu keterbukaan informasi publik di kelurahan dengan cara mengirimkan konten sosial media dan berita website. Itu. Kemudian nun sewu, kami akan tanyakan dulu, rekan-rekan KIM ini sudah dicantelkan belum di kelurahan untuk anggarannya? Belum. Tapi di Tensari sudah ada. Mungkin salah satu sudah ada yang menerima, mungkin hanya sebagai izin, mungkin ganti pulsa atau apa gitu. Belum. Iya, nggak apa-apa. Memang hari ini kita dituntut untuk berjuang dulu. Jadi di awal kami sudah koordinasikan melalui Dinas Pemberdayaan supaya dicanteli anggaran untuk rekan-rekan KIM. Tapi nun sewu, dengan percaya kami akan terus memperjuangkan. Kalau memang di Tensari belum, insya Allah kami akan dorong nanti melalui Dinas Pemberdayaan supaya disampaikan ke Bapak Ibu Lurah untuk bisa menganggarkan, Pak. Jadi memang di Gunung Kidul ini tadi saya sampaikan ada 1429,
belum semuanya teranggarkan, tetapi sudah ada yang menganggarkan. Ada yang menganggarkan itu setiap berita dihargai sekian. Ada yang menganggarkan, oh aku sebulan misalnya ngaturi ganti pulsa sekian, itu ada. Tapi nanti Gedang Sari coba kami bantu, kami dorong lagi, kami upayakan koordinasi komunikasi dengan dinas terkait, dengan dinas pengampu, kelurahan, mudah-mudahan akan segera bisa direalisasikan. Berapapun besarannya kami tidak bisa menentukan, karena itu tergantung kemampuan di kelurahan masing-masing. Tapi yakinlah hari ini belum, jika hari ini belum, maksud kami ulangi, yakinlah insya Allah di kemudian hari, di waktu-waktu yang akan datang, insya Allah itu akan ada. Kemudian selain itu kami juga akan memperjuangkan melalui jalur-jalur lain, supaya rekan-rekan KIM ini nanti bisa lebih berdaya saing, lebih mampu lagi untuk berbuat banyak kepada masyarakat. Kemudian kami lanjutkan bahwa keterbukaan informasi publik itu adalah kewajiban semua badan publik. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal, kelurahan, kapanewon, dinas wajib menjalankan keterbukaan informasi publik. Apapun yang diminta masyarakat, urusan informasi, silakan diberikan. Silakan diberikan sesuai dengan regulasi yang ada. Maksud kami, silakan diberikan. Kalau memang informasi itu memang untuk masyarakat, silakan diberikan. Kemudian rekan-rekan KIM ini nanti yang akan menjadi fasilitator kepada masyarakat. Jadi rekan-rekan KIM ini nanti harapan kami lebih mampu untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Silahkan rekan-rekan KIM ini sebagai jurnalisme warga dapat mencari informasi-informasi, kemudian nanti diteruskan kepada masyarakat. Silahkan rekan-rekan KIM untuk berkoordinasi dengan kelurahan. Pak, ada informasi enggak Pak yang ini perlu disampaikan ke masyarakat? Tahun ini programnya apa saja Pak? Silahkan dikonten, disampaikan ke masyarakat. Tahun ini Kelurahan Gedang Sari akan ada program apa saja? Kemudian alokasi dana desa itu untuk apa saja, silahkan disampaikan ke masyarakat. Jadi nanti fungsinya ketika itu sudah tersampaikan ke masyarakat, akan dapat masyarakat itu bisa menjadi kontrol, bisa mengevaluasi, bisa mengoreksi. Karena pembangunan ini akan bisa berjalan dengan baik ketika ada kontrol dari masyarakat, kemudian ada pengawasan dari masyarakat. Bukan berarti kami mengajari silahkan berani, tidak, tetapi silahkan untuk memberikan informasi yang baik. Panjenengan semua wajib berhak untuk mendapatkan informasi-informasi itu. Kemudian masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam pengawasan. Seperti yang kami sampaikan di awal bahwa masyarakat, kemudian terlebih rekan-rekan KIM ini, silahkan menjadi evaluator, silahkan menjadi pengawas jalannya pembangunan. Silahkan mengkritik, gak apa-apa, tetapi dengan kritikan yang baik, kemudian kritikan-kritikan yang humanis, kemudian usulan masukan yang baik sesuai dengan regulasi yang ada. Sekali lagi kami sampaikan, keterbukaan informasi publik ini memberikan kebebasan kepada masyarakat, memberikan kebebasan kepada semua elemen, tetapi wajib hukumnya mentaati regulasi yang ada. Jangan kemudian non sewu, dengan arogan, dengan keberanian, dengan nyali yang tinggi, kemudian tidak mentaati aturan kemudian regulasi yang ada. Silahkan rekan-rekan KIM wajib memberikan informasi edukasi kepada masyarakat. Kemudian pemerintah Kabupaten Gunung Kidul terus mendorong transparansi, keterbukaan informasi apapun yang ada di pemerintah, baik di tingkat bawah maupun di tingkat yang di atasnya, melalui rekan-rekan KIM ini. Terus pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mendorong semua badan publik wajib menjalankan keterbukaan informasi publik. Kemudian Kominfo memiliki kelompok informasi masyarakat di semua paduan, akan kami gerakkan untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, untuk dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat. Wajib rekan-rekan KIM ini. Kemudian tim dibentuk untuk mendukung penyebar luasan informasi. Di awal sudah kami sampaikan, sudah Pak Newu sampaikan,
rekan-rekan Kim ini wajib memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Wajib memberikan informasi yang baik kepada masyarakat. Jangan memberikan informasi yang menyesatkan. Banyak hari ini di sosial media luar yang memberikan informasi-informasi yang kadang-kadang kurang pas, informasi kadang-kadang yang menakut-nakuti kepada masyarakat. Harapan kami rekan-rekan Kim ini akan menjadi pencerah bagi masyarakat. Karena sebetulnya internet ini disetting untuk memberikan informasi-informasi yang kurang baik, karena di situ banyak hal yang bisa didapatkan masyarakat. Bisa membeli apapun melalui internet, bisa mendapatkan informasi yang baik, bisa mendapatkan informasi yang tidak baik. Semua tergantung kita. Semua tergantung pribadi kita masing-masing. Tergantung masyarakat akan mendapatkan informasi yang baik, akan memilih hal yang baik atau hal yang tidak baik. Jenengan kira mundut apa wae melalui internet bisa. Tidak harus datang. Akan diantarkan. Internet disetting seperti itu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, ya kita akan terjerumus. Nah, harapan kami dengan Kim ini 1429 ini, harapan kami, harapan kita semua, harapan pemerintah, Kim bisa memberikan pencerahan yang baik. Kim dapat memberikan edukasi yang baik. Edukasi maksud kami materi edukasi dari pemerintah ataupun materi-materi edukasi yang didapatkan rekan-rekan Kim. Itu harapan kita semua. Kemudian peran dan fungsi Kim ini kami hanya menegaskan kembali sebetulnya. Sejak awal, sejak sosialisasi sebelum dikukuhkan, kami sudah menyampaikan bahwa fungsi Kim itu ada dua yang paling pokok: memberikan informasi, kemudian mengangkat potensi. Itu. Kemudian ini kami tegaskan lagi bahwa Kim itu sebagai jurnalisme warga dalam mendukung transparansi keterbukaan informasi pemerintah. Kalau kemarin hanya mengangkat potensi yang ada di wilayah Bapak Ibu, kemudian memberikan informasi, oh ini ada orang hilang, ini ada motor hilang, ini ada KTP yang hilang, ada tas yang hilang. Beberapa kali itu sudah kita praktekkan dan terpanggil. Panjenengan itu ngungkuli non sewu Pak Babin. Ada motor yang hilang, kemudian ada orang non sewu, ada orang yang tersesat, ada orang yang hilang, itu mudah kami temukan Pak. Dibantu rekan-rekan Kim. Saya setuju. Karena kalau Babin itu di Kalurahan hanya ada satu, kalau rekan-rekan Kim di Paduan ada satu kelompok informasi masyarakat yang beranggotakan 9-15 orang. Itu sebetulnya akan lebih mempercepat informasi keluar ketika rekan-rekan Kim ini mampu kemudian kerso memberikan informasi itu tadi. Tetapi kalau banyak personil kemudian non sewu, kalau niat pun tidak ada, lah akan ada hasil dari mana? Jadi di awal memang ketulusan, keikhlasan, kemudian niat Bapak Ibu itu yang kita perlukan. Ketika ada niat, kemudian ada ketulusan, ada keikhlasan, memberikan manfaat untuk masyarakat, itulah yang mungkin nanti akan memberikan hal baik di kemudian hari kepada Bapak Ibu. Insya Allah itu. Jadi kita dasari dengan niat, dengan ketulusan, dengan keikhlasan untuk kepentingan masyarakat. Itu. Kemudian kembali peran Kim adalah mengelola kemudian mengisi konten sosial media masing-masing Kim, kemudian sosial media Kalurahan dan websitenya Kalurahan. Nanti setelah kami koordinasikan dengan Kelurahan, Bapak Ibu akan tambah bebannya memberikan konten ke Kalurahan juga berita. Jadi Kelurahan Bapak Ibu nanti akan hasil asesmennya itu baik atau tidak. Salah satu faktornya adalah rekan-rekan Kim. Indikator penilainya adalah sosial media Kelurahan dan websitenya Kalurahan. Kemudian sudah kami identifikasi Kalurahan itu karena kekurangan SDM, keterbatasan SDM, kemudian dengan beban kerja yang berat, non sewu untuk website dan sosial medianya ini agak kurang. Makanya kami minta bantuan selain mengaktifkan sosial media Kim masing-masing, nanti mohon peran sertanya untuk membantu Kalurahan mengaktifkan website dan sosial medianya.
dalam rangka penilaian keterbukaan informasi publik kelurahan. Nanti penilaian akan dimulai bulan Juli. Bulan Juli nanti akan berakhir sampai dengan bulan Desember, kemudian biasanya Desember akhir itu baru akan diumumkan. Kelurahan ini akan berpredikat informatif atau cukup informatif atau menuju informatif atau tidak informatif. Itu. Jadi sekali lagi peran rekan-rekan KIM ini sangat penting untuk kelurahan, kemudian untuk Kapanewon, juga untuk kami yang ada di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian peran KIM juga meningkatkan partisipasi aktif warga dalam pengawasan pemerintahan. Silakan rekan-rekan KIM ini akan silakan menjadi kemudian evaluator juga pengawas untuk jalannya pemerintahan. Nuwun sewu, pengawasan kemudian evaluator dalam hal ini adalah silakan rekan-rekan KIM ini mengawasi dengan bijak, mengevaluasi dengan bijak. Jangan sakar PDW. Silakan menjadi pengawas kemudian evaluator yang baik yang mentaati regulasi yang ada. Kalau ada hal misalkan boleh iki selokane kudune ngeten Pak Lurah. Selokane kudune lewate mriki niki, nek lewat mriki niki mangke kira-kira aliran air ini akan membahayakan warga kita. Silakan dievaluasi. Kalau perlu silakan minta program-program kegiatan kelurahan selama setahun. Kemudian silakan dipublish di website di sosial media rekan-rekan KIM semuanya. Biar masyarakat tahu ini loh program-program kelurahan selama setahun ini. Silakan diinformasikan kepada masyarakat. Kemudian tanyakan kalau ada informasi lain, tanyakan ke Pak Carik, ke Pak Lurah, Pak, kalau badhe nyuwun informasi ini, tapi informasi yang akan saya minta ini masuk klasifikasi apa? Informasi yang dikecualikan atau tidak? Gitu. Keperluannya apa Mas? Kulo niku pengen kersane masyarakat tahu. Kami pengen masyarakat di Padungan kami tahu program-program selama setahun. Silakan. Kemudian nanti pas saat pertemuan di RT atau pertemuan apa atau yang paling penting sosial media Bapak Ibu, rekan-rekan KIM ini. Itu nanti akan menjadi indikator di kami. Satu, urusan internet. Kemudian yang kedua, jika nanti apa yang sudah kami upayakan, apa yang kami usahakan ini terrealisasi, itu juga akan menjadi kebijakan kami dalam mendistribusikan apa yang kami usahakan itu. Kemudian sebetulnya apa transparansi di tingkat kelurahan itu? Kelurahan wajib membuka informasi kepada publik. Itu. Jadi melalui KIM ini seperti di awal kami sampaikan, mudah-mudahan kelurahan mampu memberikan informasi-informasi yang baik melalui rekan-rekan KIM ini sehingga rekan-rekan KIM mampu juga mendistribusikan kepada masyarakat. Informasi yang sekiranya perlu diketahui masyarakat silahkan diinformasikan. Kelurahan Kapanewon juga kami yang ada di pemerintah kabupaten tidak akan menyembunyikan, tidak akan mempersulit apapun yang informasi yang diminta masyarakat. Karena hukumnya wajib. Ketika kami mempersulit informasi, ketika kami menutup-nutupi informasi yang selayaknya itu diinformasikan kepada masyarakat, kami siap dengan konsekuensi diadukan ke komisi informasi. Kami berarti siap disidangkan di sana, dan kami tidak akan mempertaruhkan, Pak Penewu tidak akan mempertaruhkan itu, Pak Lurah tidak akan mempertaruhkan nama baiknya. Jadi kami selaku pengampu keterbukaan informasi publik di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, kami juga wajib memberikan informasi ini seluas-luasnya kepada masyarakat, terlebih kepada rekan-rekan KIM. Wajib hukumnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian transparansi apalagi? Masyarakat dapat mengakses informasi tentang program dan kebijakan yang ada di kelurahan, yang ada di Kapanewon maupun yang ada di pemerintah kabupaten. Silakan rekan-rekan akses, kemudian silakan rekan-rekan sampaikan kepada masyarakat. Kemudian KIM berperan dalam menyampaikan informasi secara terbuka dan akurat. Sekali lagi, rekan-rekan KIM wajib memberikan edukasi yang baik, edukasi yang tepat, kemudian edukasi yang benar kepada masyarakat. Jangan malah menjadi
penyebar informasi yang menyesatkan kepada masyarakat. Itu harapan kita semua. Kemudian manfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi lebih luas. Rekan-rekan bisa menyebarkan informasi melalui gadget yang dimiliki, kemudian melalui akun sosial media yang dimiliki yang sudah dijalankan sampai dengan hari ini. Kemudian ini kami tidak akan tidak akan berhenti begitu saja menyampaikan apa yang ada di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, apa yang bisa Bapak Ibu rekan-rekan KIM akses. Kami memiliki aplikasi Sepan Lapor, Telapor. Jadi silahkan rekan-rekan jika ada pemerintah, kalurahan ataupun masyarakat atau jalannya pembangunan yang dijalankan pemerintah ini kemudian ada hal-hal yang menyimpang, ada hal-hal yang nyeleneh, kemudian ada ASN yang nyeleneh, ada ASN yang tidak baik, kemudian mempersulit masyarakat, atau ada bantuan sosial yang tidak sampai, tidak tepat ke sasaran, silahkan rekan-rekan akses kanal-kanal aduan yang kami ampu, kanal-kanal aduan yang pemerintah kabupaten miliki. Rekan-rekan KIM bisa mengadukan melalui WA yang terpampang di depan di 0898 92 93 008. Itu melalui WA. Kemudian juga bisa melalui SMS di 1708. Kemudian jika akan ada permohonan informasi dari rekan-rekan KIM melalui WA, silahkan melalui WA ini. Itu permohonan informasi. Kemudian aduannya juga melalui WA yang tadi. Jadi caranya begini. Jika rekan-rekan KIM menemukan misalkan ada ASN jam segini bolos, nongkrong merokok di angkringan misalkan, silahkan diadukan ke kanal yang sudah kami siapkan. Akan kami teruskan ke Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah supaya ditindaklanjuti. Aduan Bapak Ibu saya pastikan akan direspon maksimal 5 hari kerja. Silakan dicoba. Kalau hari ini ada jalan rusak yang belum diperbaiki, silakan disampaikan melalui kanal ini. Kalau itu jalan kalurahan, sampaikan bahwa ini jalan kalurahan di sini rusak sudah lama, kemarin ada yang jatuh sampai cacat atau cedera, silakan diadukan. Kalau ada jalan kabupaten yang rusak, kemudian kemarin ada insiden yang jatuh, kemudian sampai dirawat atau apalah, silakan diadukan ke kami. Akan kami teruskan ke dinas PU supaya ditindaklanjuti maksimal 5 hari kerja. Itu akan ada tindak lanjut awal 5 hari kerja. Kemudian 10 hari kerja berikutnya akan ada tindak lanjut di tahapan berikutnya. Saya pastikan seperti itu. Jadi rekan-rekan KIM ini kami betul-betul berharap akan menjadi satu elemen, satu unsur yang menjadi garda terdepan untuk mengedukasi masyarakat. Silakan ini disampaikan ke masyarakat. Silakan ini semua disampaikan ke masyarakat. Silakan ini dipublish, diposting di sosial media. Ini adalah kanal-kanal aduan yang dimiliki pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Silakan masyarakat mengadukan usul, saran, masukan melalui ini. Kalau tidak berani datang, syaratnya hanya satu. Kalau rekan-rekan semua memberikan aduan kepada kami, memberikan usul saran kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, silakan dilampirkan. Misalkan jalan rusak nih mas, misalkan jalan rusak, silakan difoto, dilampirkan, kemudian dilampiri foto identitas, bisa KTP, bisa SIM. Kalau saya nggak usah takut, saya pastikan, saya jamin identitas Bapak Ibu tidak akan tersebar kemanapun, hanya akan masuk di kami. Sebagai dasar kami, bahwa ini yang memberikan aduan ini benar. Masyarakat Gunung Kidul ataupun masyarakat di luar Gunung Kidul gak apa-apa. Masyarakat Gunung Kidul yang mengadukan misalkan, oh ini Gedang Sari jalannya rusak atau ada lampu penerangan yang mati, silakan difoto, dilampiri foto KTP, silakan dikirim ke kami. Lampu penerangan jalan depan Kapanewon Gedang Sari mati sudah beberapa hari atau sudah berapa bulan, silakan difoto, dikirimkan ke kami,
akan kami teruskan ke Dinas Perhubungan supaya ditindaklanjuti. Ini yang mengadukan warga mana Mas? Oh, warga Gedang Sari. KTP panjenengan tidak akan saya sampaikan ke sana. Akan saya lindungi karena identitas itu ada undang-undang yang melindungi. Kami tidak boleh serta-merta kemudian menyebarluaskan identitas panjenengan. Kalau identitas panjenengan masuk di kami kemudian kami sebarkan, jenengan ada bukti silahkan kami dilaporkan. Kami wajib melindungi identitas yang Bapak Ibu kirimkan ke kami. Gitu. Jadi silakan rekan-rekan tim ini nanti mensosialisasikan semua kanal aduan yang kami miliki ke masyarakat. Silakan diposting di sosial media masing-masing. Silakan dibuat konten kemudian dikirimkan ke kelurahan ini. Silakan Pak diposting di sosial medianya kelurahan atau di websitenya kelurahan. Ini kanal aduan yang wajib diketahui masyarakat. Enggak apa-apa. Silakan. Kita tidak ngajari Bapak Ibu yang ada di kelurahan, rekan-rekan tim ini tidak ngajari Pak Newu, tetapi mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat, kepada badan publik baik kelurahan atau kapan. Mohon izin Pak Newu, saya izinkan kalau rekan-rekan tim ini nanti memberikan usul saran masukan untuk kapan jangan sakit hati Pak. Sepanjang usul saran masukan itu baik, silakan diterima dan insya Allah akan ditaati, akan dijalankan. Kalau misalkan panjenengan usul Pak ini jalan Padukuhan kalau ini rusak tolong diusulkan ya, kita tidak bisa serta-merta hari ini langsung diberikan karena anggaran itu ada tata kelolanya, ada tata kalanya. Jadi rekan-rekan hari ini bisa mengusulkan supaya ditampung, kalau memang sudah ada akan segera diperbaiki. Tapi jika belum ada, bila mana belum ada, tentu akan membutuhkan waktu, kemudian akan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi penekanan kami bahwa rekan-rekan tim ini sebelum kami akhiri, nanti kanal-kanal aduan yang ada ini silakan disosialisasikan ke masyarakat. Dan sekali lagi kami garis bawahi, kami tekankan jangan takut untuk memberikan nun sewu, saran, masukan, bahkan aduan kepada kami yang ada di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Silakan. Kami tidak membatasi, misalkan nun sewu, ini kok ada bantuan sosial yang seharusnya nun sewu, kalau bantuan sosial itu bentuknya apa Pak? Apakah masih sembako atau bansos itu sekarang? Yang per bulan itu? Nih, kalau memang ada nun sewu, ada pungutan atau apa, silakan dilaporkan. Akan ditindaklanjuti. Apapun silakan akan kami tindaklanjuti. Kami tidak akan ketika ada aduan, bahkan kami misalkan hari ini kami ada kesalahan di sini, silakan dilaporkan. Silakan, nggak apa-apa. Jadi pemerintah itu sangat membuka diri, sangat akan terus meningkatkan transparansinya, tidak akan menutupi apapun. Silakan. Jadi sekali lagi nanti rekan-rekan tim ini untuk mensosialisasikan fasilitas-fasilitas yang ada, kemudian kanal-kanal yang bisa diakses masyarakat itu apa saja silakan. Ini nanti izin akan kami cek nih, yang sudah mensosialisasikan melalui sosial media timnya siapa. Silakan dikonten nanti, silakan dikonten, dibuat yang baik, kemudian diposting di sosial media supaya masyarakat tahu. Kemudian silakan disampaikan ke Pak Dukuh masing-masing, Pak. Ini tadi ada materi aduan yang bisa diakses masyarakat Pak, silakan Pak disosialisasikan. Pas pertemuan di tingkat padukan atau di RT silakan. Ini masyarakat wajib tahu ini, kemudian boleh siapapun mengakses ini. Dan kami akan melindungi sekali lagi identitas yang Bapak Ibu kirimkan ke kami supaya kami itu memiliki dasar. Ketika hanya ada aduan, oh ini Gedang Sari ada jalan rusak, kemudian tidak ada fotonya, jalan yang rusak sebelah mana, titik koordinatnya mana, kemudian tidak ada identitasnya, jauh-jauh gawe-gawe. Ketika kami mendistribusikan ke PU atau ke Dinas Perhubungan dicek, lah orang-orang mas harus digunakan mas. Jadi sekali lagi ini adalah bentuk pemerintah dalam hal keterbukaan informasi publik, dibuka seluas-luasnya, diberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, terlebih kepada rekan-rekan KIM ini yang kami anggap rekan-rekan KIM ini tidak gaptek teknologi, kemudian masih muda-muda, masih fresh, masih lebih pemikirannya masih lebih jernih, kemudian lebih akuntabilitas dalam hal apapun itu. Kemudian langkah-langkah dan implementasi yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak atas informasi.
melalui rekan-rekan Kim ini, pokoknya muaranya hanya satu. Kim ini bicaranya iso memberikan informasi yang baik, edukasi kepada masyarakat, biar bisa membuka pola pikir masyarakat yang nun sewu masih punya rasa takut, yang masih ragu-ragu, yang masih arep iki arep tak laporke sapa, aku kudu lewat sapa. Lah harapan kami rekan-rekan Kim ini nanti mampu lewat Kim baik. Kalau ada masyarakat yang nun sewu ndelok kapusan iki kuwi jarine oleh saka dinas sosial atau dari mana, iki aku ning puskesmas diangel-angel gitu misalnya. Arep berobat diangel-angel, arep njaluk iki angel-angel banget. Terus nganggo BPJS tapi ora diterima misalkan nih, misal contoh. Ya rekan-rekan Kim ini mampu memberikan informasi kepada kami gitu. Sopo mbah sing angel-angel puskesmas di Gedang Sari misalkan. Ya wis kok coba mbah tak bantu, tak ewangi gitu. Tak bantu. Silakan disampaikan ke kami. Akan kami sampaikan ke dinas kesehatan. Pak, puskesmasmu ning Gedang Sari kono layanannya kurang apik. Tolong kepala puskesmasnya ditimbali, kemudian disampaikan ini ada usulan dari masyarakat seperti ini. Pokoknya orang berubah ya silahkan nanti dipindah warping. Nanti baru urusannya dinas kesehatan sampai KPPD. Saya tidak ngajari untuk berani, tapi berani sesuai dengan regulasi, sesuai dengan ketentuan yang ada. Gitu. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan media sosial dan website kelurahan. Silakan dimanfaatkan sosial media kelurahan, website kelurahan, tapi utamakan sosial media masing-masing dulu. Kemudian ini kami tekankan juga untuk sosial media Kim yang sudah ada, tolong diberi identitas Kim mana, gitu. Karena ada mas yang hanya pewarta apa gitu, tidak ada identitas Kimnya. Karena nanti ketika diidentifikasi Kim di Gunung Kidul itu ada 1429, ketika kami identifikasi kok ora genep, berarti kira-kira ono Kim yang belum memberikan identitas Kim mana gitu. Tolong misalkan Kim Paduan mana gitu, ada identitas itu. Supaya kami nanti kalau ada apa-apa lebih mudah gitu. Kalau ada apa-apa itu maksud kami gitu. Kalau ada imbal balik apa untuk rekan-rekan Kim kan kami lebih mudah mencarinya. Kemudian untuk pasang internetnya kami juga lebih mudah gitu, mengidentifikasinya. Itu kemudian mempublikasikan informasi yang transparan dan akurat. Sudah tadi ini mas balik. Mempublikasikan informasi yang transparan dan akurat. Ini adalah rangkuman yang tadi di awal. Kemudian mengedukasi warga tentang kanal aduan dan pentingnya partisipasi aktif. Itu yang paling penting. Jadi silahkan, ini tadi menjadi materi sosialisasi. Monggo arep lewat pertemuan juga boleh, arep lewat sosial media juga boleh, arep disampaikan yang kelurahan juga boleh. Pak Lurah tolong kok dianggarke. Aku pengen sosialisasi iki, tak ngumpulke kanca-kanca ki mau ngumpulke warga masyarakat, atau kalau pas ada pertemuan di kelurahan silahkan minta waktu boleh rekan-rekan. Jadi intinya yang saya sampaikan itu adalah silahkan rekan-rekan Kim ini menjadi jembatan dari masyarakat ke pemerintah atau sebaliknya dari pemerintah untuk masyarakat. Silahkan memberikan edukasi, informasi yang baik, yang benar. Silahkan masyarakat itu diberikan informasi program-program pemerintah. Disampaikan, iki lho kelurahan iki iso program setahun garap iki. Sing arep dibangun iki. Kemudian silahkan cari ke dinas yang lain, dinas sosial untuk Gedang Sari, Paduan ini arep oleh apa wae. Silahkan kalau memang boleh informasi itu tidak dikecualikan, silahkan cari informasi ke sana, kemudian disampaikan ke masyarakat. Nek kominfo ono acara apa wae silakan. Nanti akan kami berikan informasi apapun. Kemudian yang lebih penting lagi, beberapa kanal aduan yang tadi kami sampaikan silakan disampaikan kepada masyarakat, silakan diinformasikan kepada masyarakat. Kemudian kami berikan waktu 5 menit karena dari kami sudah cukup. Saya tadi matur, hari ini kita lebih banyak diskusi. Kalau ada pertanyaan soal keterbukaan informasi publik, silakan ditanyakan kepada kami, akan kami jawab. Tetapi kalau sifatnya saran masukan untuk kami, akan kami catat, akan kami sampaikan ke kepala dinas, nanti akan kami tindak lanjuti bersama-sama. Dari kami cukupkan sekian. Sebelum kami akhiri, silahkan rekan-rekan
memberikan saran, usul, masukan kepada kami sebelum nanti dilanjutkan ke Mas Lian soal sosial media IP. Terima kasih. Kami akhiri, belum kami akhiri sebenarnya. Kami cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan waktu 5 menit atau 10 menit untuk diskusi soal keterbukaan informasi publik. Silakan kalau ada usul, saran, masukan. Monggo Mas, dari sebelah sini.